tentang apa yang harus dilakukan jika terkena efek samping atau KIPI kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini saya akan membahas masih tentang vaksinasi COVID-19 ya. Apa yang harus dilakukan jika mengalami efek samping atau KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi COVID-19? Tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, serta reaksi apa saja yang dapat terjadi setelah vaksinasi, sudah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, di video ini kita mau membahas apa yang harus dilakukan jika mengalami reaksi setelah vaksinasi. Umumnya, KIPI bersifat sementara dan ringan, serta akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Yang kita lakukan jika tubuh bereaksi dengan KIPI setelah menerima vaksinasi, yang pertama adalah tetap tenang. Jika reaksi yang dirasakan berupa nyeri, bengkak, dan kemerahan di lokasi suntikan, maka dapat diatasi dengan kompres air dingin. Jika demam, dapat mengompres dengan air hangat, perbanyak minum, istirahat, dan minum obat bila perlu, contohnya parasetamol. Jika mengalami reaksi yang berat, yang dilakukan adalah catat dengan detail agar memudahkan tim investigasi KIPI untuk menelusuri penyebabnya. Jadi di setiap wilayah itu ada tim investigasi untuk KIPI sendiri ya, untuk menjamin keamanan vaksin setelah digunakan dan diedarkan. Dan jika dicurigai bahwa vaksin tersebut memang kurang aman, maka biasanya penggunaan akan dihentikan untuk sementara sampai investigasi selesai dan keluar hasilnya. Dan segera laporkan pada petugas atau fasilitas pelayanan kesehatan atau pada kontak yang tertera pada kartu vaksinasi. Di bagian bawah biasanya ada nama serta nomor kontak tempat pelayanan vaksinasi. Kemudian ikuti instruksi selanjutnya apa yang harus dilakukan. Jika pada kartu tidak tertera nomor kontak atau sulit menghubungi, maka bisa langsung pergi ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas 24 jam, ataupun rumah sakit terdekat. Jangan lupa membawa kartu bukti vaksinasinya. Dan laporkan di situs web pelaporan KIPI di https://keamananvaksin.kemkes.go.id. Selain KIPI berat, ada juga yang namanya KIPI serius. KIPI serius adalah setiap kejadian medik setelah imunisasi yang menyebabkan rawat inap, kecacatan, dan kematian, serta yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga perlu dilaporkan segera setiap kejadian secara berjenjang yang selanjutnya diinvestigasi oleh petugas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi untuk dilakukan kajian serta rekomendasi oleh Komda dan atau Komnas KPP KIPI yang terdiri dari para ahli epidemiologi dan profesi. Berdasarkan Permenkes nomor 18 tahun 2021, pemerintah juga bertanggung jawab untuk membiayai penanganan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 18 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dalam hal kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 yang memerlukan pengobatan dan perawatan, dilakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Untuk pembiayaannya ditujukan kepada peserta aktif dan non-aktif dari JKN. Pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas 3 program JKN. Jika menginginkan pelayanan di atas kelas 3 atas keinginan sendiri, maka selisih biaya ditanggung oleh orang yang bersangkutan. Untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif atau BPJS-nya aktif atau KIS-nya aktif ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang non-aktif atau BPJS-nya tidak aktif dan bukan peserta BPJS atau KIS, didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber pada anggaran Kementerian Kesehatan. Vaksin itu kan sebelum diedarkan, sebelum dipakai oleh masyarakat umum sudah dilakukan penelitian ya, penelitian di laboratorium atau disebut fase praklinis. Pada uji praklinik itu akan diketahui apa
apakah aman atau menimbulkan efek tertentu, baik itu pada kerusakan genetik, pertumbuhan tumor, ataupun efek pada hal-hal lainnya, juga akan diketahui berkhasiat atau tidak. Setelah melewati uji praklinik dan dinyatakan aman dan tidak menimbulkan efek toksik, kemudian khasiatnya teruji, maka dilakukan uji klinik. Nah, uji klinik ini menguji khasiat dan keamanan obat pada manusia untuk menjamin apakah hasil pada penelitian di laboratorium itu sama dengan uji pada manusia. Nah, uji klinis sendiri ini terdiri dari 4 fase: fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Tujuan dari fase 1 ini untuk melihat keamanan atau tolerabilitas pada subjek yang sehat. Jadi subjek yang diuji adalah sukarelawan sehat sekitar 25 sampai dengan 50 orang. Jika sudah lulus dari fase 1 ini, maka bisa dilanjutkan ke fase selanjutnya. Jadi tidak bisa ya langsung ke fase 2, fase 3, tapi harus melewati fase-fase tersebut dulu. Kemudian fase 2 itu untuk melihat khasiat pada subjek dengan jumlah terbatas sekitar 100 sampai 200 orang, kemudian diamati efikasinya. Nah, pada fase 3 itu untuk melihat efikasi serta efek samping yang timbul pada jumlah subjek yang lebih banyak, biasanya multisenter juga. Nah, kalau udah lewat fase 3 ini dan memang efikasinya bagus, efek samping yang ditimbulkan itu minimal, terbukti aman, dibuktikan lebih bermanfaat, maka melalui di Indonesia Badan POM ya, kalau di Amerika FDA untuk penggunaannya. Fase 4 ini untuk mengevaluasi produk yang sudah beredar di masyarakat. Setelah melalui berbagai uji dari praklinik, kemudian klinik, vaksin aman dan terbukti melindungi. Yuk vaksinasi saat vaksinnya tersedia. Bagi kelompok rentan dan lansia, yuk vaksin booster saat sudah mendapatkan tiket vaksin boosternya. Ini adalah salah satu ikhtiar kita ya sebagai manusia. Vaksinasi COVID-19, kemudian tetap terapkan protokol kesehatan 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Amin. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya kita tidak bahas vaksinasi lagi ya. Kita akan membahas penyakit-penyakit lainnya. Kecuali nanti ada update-update terkait vaksinasi COVID-19, insya Allah nanti akan saya update di channel ini ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.